Alhamdulillah, ada kabar baik dari Jai Itzes jelang timnas Indonesia melawan Jepang. Namun tetap ada kabar buruk datang dari Ivar Jenner jelang laga krusial itu. Ada kabar baik dari wakil kapten timnas Indonesia, Jai Itzes. Pemain Venezia di Serie A Liga Italia itu bakal main saat skuad Garuda melawan timnas Jepang pada November 2024 mendatang. Jai Itzes mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia berhadapan dengan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran kedua saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Namun demikian, hal itu tidak akan terjadi karena pemain berusia 24 tahun tersebut menerima kartu kuning yang pertama pada ronde kedua. Kartu kuning dari ronde kedua tidak akan terbawa untuk ronde ketiga karena ada pemutihan setelah pergantian putaran tersebut. Jai Itzes bisa dipastikan tidak terkena sanksi akumulasi kartu kuning saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, Itzes kembali ke klubnya, Venezia, yang akan bermain menghadapi Atalanta pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa semuanya di bulan November. Terima kasih untuk dukungannya. Kita Garuda, kata Jai Itzes. Namun hal berbeda dialami Ivar Jenner, karena dia terkenal akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina. Sehingga harus absen saat skuad Garuda berhadapan dengan timnas Jepang. Kini, timnas Indonesia dihadapkan dengan dua laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno pada November mendatang. Meski diselenggarakan di kandang, tetap saja laga tersebut sulit bagi skuad Garuda karena perbedaan kualitas dengan Arab Saudi dan Jepang. Jadi, Itzes bisa dipastikan bakal tersedia untuk laga melawan Jepang pada bulan depan terkecuali dia mengalami cedera. Sang pemain Venezia, yang menjadi wakil kapten untuk timnas Indonesia, telah mengirimi pesan kepada para supporter di media sosial Instagram menjelang dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dia berjanji untuk terus berjuang sekalipun baru saja menderita kekalahan dari Cina pada bulan Oktober ini. Tentu saja kami akan diuji dalam perjalanan kami. Kini saatnya untuk tetap bersama, menjadi lebih baik dan menunjukkan kepada dunia tentang apa yang bisa kami lakukan, kata Itzes dalam unggahannya di Instagram. Prioritaskan keselamatan pemain. Timnas Bahrain pilih dicoret FIFA dan AFC dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekretaris, Sekjen, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, Rashid Al-Zoubi, mengaku akan mengirimkan berbagai bukti serangan netizen Indonesia kepada FIFA dan AFC. Melalui bukti ini, Rashid Al-Zoubi berharap FIFA dan AFC mengabulkan permintaan mereka agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 digelar di luar Indonesia alias di tempat netral. FA Bahrain dalam proses mengirimkan surat resmi ke AFC dan FIFA untuk mengklarifikasi semua keadaan yang terjadi. Kami akan melaporkan apa yang kami alami setelah pertandingan disertai dengan bukti-bukti, kata Rashid Al-Zoubi kepada AFP. Okezon mengutip dari An-Nahar, Jumat, 18 Oktober 2024. Sekarang prioritas kami adalah menjaga keselamatan seluruh anggota tim, lanjut Rashid Al-Zoubi. Berhubung keselamatan yang menjadi prioritas, apakah BFA rela timnas Bahrain dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jika permintaan mereka bermain di tempat netral ditolak FIFA dan AFC, Bahrain mau tak mau harus bermain di Indonesia. Jika nantinya Bahrain enggan datang ke Indonesia meski sudah mendapat jaminan keselamatan dari PSSI, timnas Bahrain berpotensi mendapatkan hukuman berat dari FIFA dan AFC. Hukuman berat yang dimaksud adalah dicoret dari keikutsertaan mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia pernah merasakan kekejaman FIFA pada 1957. Saat itu, Timnas Indonesia dicoret dari keikutsertaannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Skuad Garuda saat itu tergabung bersama Israel, Sudan, dan Mesir. Sesuai regulasi, masing-masing tim akan melakoni laga kandang dan tandang. Karena alasan politik, PSSI meminta kepada FIFA agar dua laga melawan Israel digelar di tempat netral. Namun, lobi-lobi yang diajukan PSSI gagal total. Efek tidak menemui titik temu, Timnas Indonesia dicoret dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Uniknya bukan cuma Timnas Indonesia, Sudan dan Mesir juga dicoret karena alasan yang sama. Sekadar diketahui, Israel awalnya merupakan anggota AFC dan berstatus juara Piala Asia 1964. Namun, karena mendapat penolakan dari banyak negara Asia, Israel memilih hengkang ke UEFA pada awal 1980-an dan bertahan hingga kini. Karena itu, apakah BFA rela Timnas Bahrain dicoret dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena permintaan nyeleneh mereka ke FIFA dan AFC? Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, kemungkinan besar menolak permintaan Bahrain yang tak mau bermain di Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang memperkuat FIFA untuk menolak permintaan Bahrain. Biasanya, sebuah pertandingan digelar di tempat netral jika lokasi pertandingan utama tengah dilanda konflik. Ambil contoh Palestina yang sedang diserbu Zionis Israel. Efek adanya agresi militer oleh Israel, Timnas Palestina gagal berkandang di markas sendiri pada babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan untuk laga matchday ke-6 Grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Korea Selatan pada Selasa 19 November 2024, Bahrain memilih bermarkas di Amman, Yordania. Media Irak Football POD pun bersuara. Mereka bingung dengan keputusan AFC yang masih mempertimbangkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain saat bermain Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh, tulis Irak Football POD mengomentari respons AFC. Selain faktor di atas, FIFA juga harus berkaca dari keputusan mereka sebelumnya. Karena itu, FIFA sebenarnya bisa berpegang teguh kepada aturan yang dimiliki. Jika Bahrain tetap ngotot enggan bermain di Indonesia, FIFA bisa saja mencoret mereka dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.